Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Putri Marisha dengan NIM 08011 282126 Saya mahasiswa jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan proyek saya di mata kuliah Basis Data. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu menginstal dan mengaktifkan XMPP yang ini. Kita klik, kemudian kita klik Start pada Apache dan MySQL. Jika keduanya sudah berwarna hijau, kemudian kita klik Admin di bagian MySQL. Kemudian, kita akan dialihkan ke halaman localhost phpMyAdmin. Nah, jadi halaman ini berfungsi untuk membuat database sesuai yang kita inginkan. Saya di sini sudah membuat database saya beri nama bank sampah yang terdiri dari 14 tabel. Sedikit penjelasan, proyek saya ini berjudul Bicycling, yaitu sebuah web yang dimana kita bisa mengumpulkan sampah anorganik dan ditukar dengan uang. Dan juga kita bisa mendapatkan poin yang dimana poinnya itu bisa kita tukar dengan hadiah berupa barang apabila telah mencapai besar poin yang dibutuhkan. Nah, di sini juga kita bisa melihat tabel relasinya sebagai berikut. Selanjutnya kita membuka Chrome. Nah, jadi di proyek saya ini terdiri dari ada dua jenis template, yaitu yang pertama untuk admin, dan yang kedua itu untuk user. Bank sampah ini, bagian ini itu merupakan nama folder tempat kalian menyimpan coding kalian. Kemudian admin, sedangkan untuk user itu langsung saja folder tempat kalian menyimpan berbagai codingan. Yang pertama, kita akan ke admin terlebih dahulu. Nah, jadi di admin ini ada dashboard. Dashboard ini berisi berbagai macam laporan. Ada laporan stok sampah, laporan stok hadiah, laporan transaksi setor, laporan transaksi klaim, laporan cabang bank, laporan per kota, dan juga informasi yang berisi laporan jenis member, laporan status klaim, dan laporan status setor. Nah, selanjutnya di sini juga ada member, jenis member, cabang bank, sampah, jenis hadiah, nota setor, nota klaim, status setor, status klaim, transaksi setor, dan transaksi klaim. Nah, yang pertama kita akan ke laporan stok sampah terlebih dahulu. Di sini kita bisa mencari laporan total berat dan sampah. Di sini kita bisa mencari dari tanggal sampai tanggal dan juga berdasarkan jenis sampahnya. Misalnya, kita masukkan dari tanggal 3 hingga hari ini, kita ingin mencari jenis sampahnya besi. Nah, kemudian di sini akan terlihat nama sampah kaleng dengan total berat 11 dan total transaksinya 3. Nah, di laporan ini juga kita bisa melihat semua laporan, yaitu sebagai berikut dengan total berat seluruhnya itu ini. Yang selanjutnya ada laporan stok hadiah. Nah, di laporan stok hadiah ini berisi hadiah dan stok-stoknya. Di sini juga kita bisa mencari hadiahnya, misalnya tas. Ini muncul hanya tas saja dengan stok 10. Yang selanjutnya ada laporan transaksi setor. Di sini kita bisa melihat laporan berdasarkan tanggal, cabang bank, dan juga status setor. Misalnya kita mau melihat dari tanggal 5
sampai hari ini di cabang bank Palembang dengan status setor belum dikirim. Nah, maka di sini akan terlihat data-datanya. Status setornya belum dikirim. Kita juga bisa melihat semua laporan. Nah, yang selanjutnya laporan transaksi setor. Di sini kita juga bisa melihat berdasarkan tanggal, cabang bank, dan juga status setor. Misalnya, kita ingin mencari dari tanggal 3 sampai hari ini di cabang bank Palembang dengan status setor sudah dikirim. Nah, makanya muncul hanya satu karena yang status setor yang sudah dikirim itu datanya cuma satu. Di sini juga kita bisa melihat semua laporan. Selanjutnya, kita akan melihat laporan transaksi klaim. Nah, di laporan transaksi klaim, kita juga bisa melihat berdasarkan tanggal, cabang bank, dan juga status klaimnya. Misal, kita ingin melihat dari tanggal 3 sampai tanggal 5 di cabang bank Palembang dengan status klaim belum diterima. Maka akan muncul berbagai data dengan status klaim belum diterima. Di sini juga kita bisa melihat semua transaksi klaim. Nah, yang selanjutnya ada laporan cabang bank. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sampah, jenis sampah, dan juga jenis hadiah. Misalnya, kita ingin melihat berdasarkan sampah. Dari tanggal 5, misalnya kita ingin melihat di tanggal 5 di cabang bank Palembang. Maka akan muncul berbagai sampah yang disetorkan di cabang bank Palembang dengan totalnya 16 kilo. Di sini juga kita bisa melihat semua laporan. Yang kedua ada berdasarkan jenis sampah. Kita lihat tanggal 5 dan cabang bank di Palembang. Nah, maka yang muncul ini berdasarkan jenis sampah, bukan berdasarkan sampahnya. Kita juga bisa melihat semua laporan di sini. Nah, yang ketiga ada jenis hadiah. Misalnya kita sama ingin melihat di tanggal 5 di cabang bank Palembang. Nah, jenis hadiah yang diklaim itu notebook dengan totalnya 3 dengan transaksi klaimnya 2 kali. Di sini juga kita bisa melihat semua laporan. Selanjutnya kita akan melihat laporan per kota. Nah, di sini juga sama dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sampah, jenis sampah, dan juga jenis hadiah. Bedanya dengan yang laporan yang sebelumnya, yaitu ini dilihat per nama cabang. Misalnya kita ingin melihat tanggal 1 sampai tanggal 12 dengan sampah kaleng. Maka akan muncul di cabang Indralaya itu total beratnya 6 kilo. Di cabang Palembang itu total beratnya 5 kilo dengan total keseluruhan itu 11 kilo. Begitu juga dengan jenis hadiah, maksudnya jenis sampah.
dan juga jenis hadiah. Di Palembang dengan total hadiah 5 dengan 4 kali transaksi klaim. Di sini juga kita bisa melihat semua laporan. Selanjutnya ada informasi yang berisi 3 laporan. Yang pertama laporan jenis member. Nah, di sini ada member dan non-member dengan jumlah member itu 2 orang dan non-member itu 1 orang. Selanjutnya itu ada laporan status klaim. Di sini bisa dilihat yang statusnya belum diterima itu ada 6 dan yang sudah diterima itu 1. Begitu juga dengan laporan status store. Yang belum dikirim itu ada 6, yang sudah dikirim itu ada 1. Nah, yang selanjutnya kita akan ke member. Di member ini ada berbagai data sesuai dengan yang kita masukkan di database. Nah, di sini kita bisa menghapus, mengubah, dan juga menambah berbagai data. Selanjutnya ada jenis member. Jenis member di sini ada 2, member non-member. Di sini juga sama, bisa tambah, hapus, dan juga ubah. Selanjutnya ini ada cabang bank dengan ada ID, nama cabang, dan alamat. Di sini juga bisa kita hapus, bisa kita ubah, dan juga bisa kita tambah. Selanjutnya ada sampah. Nah, di sampah ini ada foto sampah. Dan juga sama ini kita bisa menambah, menghapus, atau mengubah data-datanya. Selanjutnya ada jenis sampah. Di sini ada ID jenis sampah dan jenis sampahnya. Bisa kita hapus, ubah, ataupun tambah. Selanjutnya ada jenis hadiah. Di jenis hadiah ini kita menambahkan stok dan juga foto hadiah. Di sini juga bisa kita tambah, hapus, dan juga ubah data-datanya. Selanjutnya kita ke nota setor. Nah, karena di sini ada tanggal penyetoran, jadi kita bisa melihat atau memfilternya untuk tanggal, cabang bank, dan juga status store. Misalnya, kita di sini ingin melihat data yang ada pada tanggal 5 di cabang bank Palembang dengan status store belum dikirim. Kita lihat. Nah, maka akan muncul data-datanya dengan status belum dikirim. Nah, di sini juga khusus untuk nota setor kita bisa mengkonfirmasi pembayaran. Karena di project saya user mendapatkan uang, jadi pada admin itu perlu dikirim konfirmasi bukti pembayaran. Nah, selanjutnya nota klaim. Di nota klaim juga bisa kita filter dengan menggunakan tanggal, cabang bank, dan status klaim. Misal kita ingin melihat data pada tanggal 5 di cabang Palembang dengan status klaim sudah diterima. Kita lihat tidak ada. Karena belum terjadi transaksi di cabang bank itu dengan status klaim sudah diterima. Nah, untuk yang belum maka akan muncul data-datanya. Untuk nota klaim itu bukan konfirmasi pembayaran atau bukti pembayaran, tetapi bisa melihat detail ID jenis hadiah yang diklaim, nama, quantity, besar poin, dan juga total. Selanjutnya itu ada status store yang berisi ID status store, dan juga aksi. Di sini bisa menghapus, mengubah, atau menambah data-datanya. Selanjutnya ada status claim. Di sini juga ada
ID status claim dan status claimnya sudah diterima atau belum diterima, dan juga kita bisa menghapus, mengubah, atau menambah datanya. Kemudian ada transaksi setor, ini berisi transaksi-transaksi setor, penyetoran yang terjadi. Kalau untuk transaksi klaim, ini transaksi pengklaiman hadiah yang terjadi. Selanjutnya kita akan beralih ke user. Misal dari awal. Ini adalah tampilan awalnya. Kalau kita klik store, maka dia akan berpindah halaman ke sini. Di sini langsung ada daftar sampah. Saat kita belum login dan ingin menyetor sampah, maka akan muncul notifikasi Anda harus login terlebih dahulu. Di sini kita bisa login dengan akun yang sudah saya buat, atau juga bisa membuat akun baru di sini. Kemudian ada notifikasi login berhasil. Nah, lalu kita akan dialihkan ke daftar sampah. Misal kita ingin menyetor botol aqua dan kertas biasa, karena tadi sebelumnya kita sudah memasukkan kertas biasa itu ke dalam keranjang. Misalnya untuk botol aquanya kita menyetor itu 2 kilo, lalu kita check out. Nah, di sini akan muncul detail-detailnya seperti nama sampah, harga, sub berat, sub total, total harga, penambahan poin, nama lengkap, ada cabang bank, kita pilih nomor handphone, email, alamat rumah, nomor rekening, dan juga alamat lengkap. Ini sebagai pelengkap saja. Kita isi jalan OP, kemudian kita klik check out. Lalu akan muncul notifikasi penyetoran sukses. Nah, lalu kita akan dialihkan ke notanya. Di sini juga berisi detail-detail penyetoran, ID nota, tanggal, total harga, nama member, alamat lengkap, nomor HP. Dan juga ada uang sebesar 4.000 akan dikirimkan ke nomor rekening 9999 atas nama Anon. Kemudian kita klik selesai. Nah, yang tadi bisa kita lihat di riwayat setor. Nah, dari yang admin konfirmasi di nota setor tadi, bisa kita lihat di lihat bukti di sini. Gambarnya akan muncul di sini. Sudah, kemudian untuk klaim hadiah, kita ulang dari sebelum login. Misal kita belum login, kita ke klaim hadiah. Ini misal kita ingin mengklaim kotak tisu. Dengan jumlah 1. Nah, kemudian akan muncul notifikasi Anda harus login terlebih dahulu. Nah, di sini kita login kembali dengan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, notifikasi login berhasil. Kita ke klaim hadiah. Misal kita ingin mengklaim notebook sekarang. Untuk kotak tisu itu tidak jadi. Iklan yang ini bisa kita hapus. Nah, kemudian kita tambah jumlahnya. Nah, kalau jumlah yang ingin kita check out itu lebih dari stok, maka akan muncul notifikasi maaf, jumlah melebihi stok. Nah, kita klik OK. Jadi maksimal yang bisa kita klaim itu cuma 2, karena stoknya tinggal 2. Kemudian kita check out, dan ada notifikasi poin Anda mencukupi. Jika poinnya tidak mencukupi, maka notifikasi yang muncul, maaf, poin Anda tidak mencukupi. Kemudian kita dialihkan ke sini.
Misalnya kita pilih cabang Bank Indralaya, kita masukkan alamat lengkapnya, Jalan OPI, kemudian kita check out. Klaim hadiah sukses. Dan kita akan dialihkan ke nota klaim. Di sini juga ada berbagai detailnya di nota, tanggal, nama member, alamat member, nomor HP, total poin, dan juga akan muncul silakan ambil hadiah ke cabang Indralaya di Jalan Unsrinya alamatnya. Kemudian kita klik selesai. Nah, klaim hadiah tadi bisa kita lihat di riwayat klaim. Nah, untuk yang stoknya 0, maka akan langsung muncul notifikasi, maaf, stok sedang habis. Dan kita akan dialihkan kembali ke sini. Setelah kita mengeklaim hadiah tadi, maka poin kita akan berkurang sesuai dengan poin yang kita check out tadi, atau hadiah yang kita check out tadi. Sekian penjelasan project dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.